Dalam bersama Nabi SAW, "Idza ra'aitan nasa", apabila kau telah melihat manusia, qad marijat uquduhum, yang telah merusak janji mereka, wa khafat amanatuhum, dan telah ringan amanah mereka, wa kanu hakadha, mereka menjadi seperti ini, wa syabbaka baina anamihi,
dan beliau mengayamkan jari-jarinya, Falzam bainaka, maka tinggalkan saja rumahmu, wa aqim alaika lisanaka, dan kuasailah atasmu akan lidahmu, wa hudma ta'rifu, dan ambillah yang kau kenali, wa ma tunkiru, dan tinggalkanlah yang kau ingkari, wa alaika bi khasrati amri nafsika, dan kau harus memperhatikan urusan dirimu sendiri, wa da'an kalam rahmati, dan tinggalkanlah mengurus urusanmu. Ya, tadinya di dalam hadis Nabi beliau memberitahu bahwa apabila kalian telah melihat manusia yang telah merusak akan daripada janji mereka, artinya kita mendapati orang yang dimana orang tersebut sudah melakukan daripada fasad, keburukan, kerusakan. Artinya sudah melakukan yang namanya berbagai macam maksiat, yang dimana setiap perbuatan mereka itu bisa mendatangkan akan daripada azab Allah, ya, atau bisa menyebabkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang dikatakan merusak janji kan sebenarnya ketika kita sebelum lahir, kita sebenarnya ini mengakui bahwa Allah adalah Tuhan, pencipta alam semesta. Maka ketika itu juga kita sebenarnya berjanji akan mematuhi perintah Allah dan menjauhi akan daripada larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau seandainya kita ternyata telah di dunia bersyukur alhamdulillah dalam keadaan orang tua beriman kedua-duanya, maka kita ikut kepada mereka. Ketika kita beriman, maka kita jangan sampai berusak daripada janji apa yang kita sudah nyatakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita beriman, percaya kepada Allah, ya, kita sudah berjanji. Kemudian ketika kita melakukan perbuatan kemaksiatan, maka kita dianggap seperti orang yang ingkar janji. Makanya yang menepati janji, dia patuh kepada perintah Allah. Yang melanggar janji, berarti dia tidak patuh kepada perintah Allah. Begitu juga sama dengan kufar amanahku, telah ringan amanah mereka. Amanah itu kan suatu kepercayaan yang dimana kebalikan daripada kepercayaan adalah khianat. Kalau kita sudah melakukan yang namanya ingkar janji, yaitu melakukan perbuatan kemaksiatan, bahkan kita tidak pernah patuh daripada perintah Allah, nah kita disebut juga khianat. Nah itu dia ya. Nah dalam konteks hadis ini, bahwa kita pribadi mendapati manusia atau orang-orang yang hidup di sekitar kita di rumah atau kampung kita, kemudian mendapati mereka tersebut sudah terlalu banyak berbuat kemaksiatan, ya, sudah terlalu banyak berbuat yang menyebabkan Allah murka. Ya, sebab itu dikatakan mengkhianati janji atau mengingkari janji atau mengatakan daripada enteng amanah pada berat. Ya, maka Nabi menunjukkan, nah, gestur pertama ini wasabaka baina amali. Nah, ini menunjukkan apa? Keseriusan beliau ketika berbicara. Ini menunjukkan bahwa ini jangan main-main nih, ya.
Kita kan kalau begini berarti hal-hal yang sangat serius. Nah, jadi kalau kita mendapati masyarakat sudah susah dibilang untuk menghindari kemaksiatan, susah diajar untuk amal ma'ruf, ya, maka kata Nabi, "Farjam baitaka," maka tinggalkan saja rumahmu. Dan ya, tinggalkan saja daripada rumahmu. Ya, kita disuruh hijrah. Nah, kita disuruh hijrah. Karena kalau kita hijrah di dalam suatu tempat yang sudah yang sudah terlalu banyak daripada perbuatan kemaksiatan, kemungkaran, maka kemungkinan besar kita juga akan terikut di dalam yang namanya kemaksiatan, gitu ya. Jadi lingkungan berpengaruh. Ya, sebagaimana Nabi ketika beliau berdakwah di Mekah, kemudian merasa akan daripada sulit orang-orang Mekah ini menerima daripada ajakan beliau. Ada sebab-sebabnya memang, bukan berarti mereka tidak percaya. Ada yang ingin ikut Nabi tapi tertahan oleh orang-orang yang ada sekitar, seperti orang bangsawan. Orang bangsawan ini mempunyai kepentingan, entah kepentingan kekuasaan, entah kepentingan ekonomi dan macam-macam. Akhirnya mereka menyatakan dirinya untuk melawan Nabi. Maka ketika ada orang yang mengikuti Nabi, maka dia akan dimusuhi. Itu termasuk daripada kendala Nabi di dalam berdakwah. Betul-betul Nabi itu berdakwah secara sembunyi, kemudian terang-terangan. Yang itu ya dianggap benar, kayaknya ini agak sulit nih, kok dakwah di sini terus. Benar lebih baik pindah ke tempat yang sekiranya masyarakat tersebut mudah menerima daripada ajaran Nabi. Jadi kita kalau hidup di tengah-tengah masyarakat yang terkontaminasi di dalam kemaksiatan, kemungkaran, kita sendiri yang dikategorikannya alhamdulillah bisa sholat di masjid, di musola, tapi masjidnya kosong. Mereka lebih banyak asik di dalam kemaksiatan, gitu. Kita agak susah, kita lari udah bisa, maka disuruh pindah hijrah ke kampung yang sekiranya banyak orang-orang soleh. Di kampung sekiranya maksiatnya masih bisa dikendalikan, masih sedikit orang masih malu-malu berbuat maksiat, ya kita harus pindah. Ya, kalau Nabi farza baitaka, maka tinggalkan saja rumahmu, ya. Kemudian memang di dalam hadis Nabi lain mengatakan, inni muhajirun ila rabbik innahu huwal azizul hakim. Wa qala inni zahibun ila rabbik sayahdi. Dan berkatalah Nabi Ibrahim, sesungguhnya aku akan berhijrah kepada Tuhanku, sungguh dialah yang mulia dan bijaksana. Jadi kita ikuti jejak Nabi Ibrahim dan juga jejak Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mendapati tempat tinggal kita sudah tidak kondusif di dalam melaksanakan perintah hukum, gitu ya. Seperti kita sholat, susah sholat, ya, jangan sholat Jumat, sholat pribadi aja belum bisa. Mau puasa belum bisa. Kenapa? Karena kemungkinan ini misalnya pembahasan tolim, setiap rumah dipantau, siang harus makan. Ini bagaimana nih? Orang puasa Ramadan belum bisa jadinya. Ya, kalau enggak buku, nah, lebih baik hijrah dari negeri tersebut. Maka dalam hadis Nabi lain mengatakan mayyakhruju min baitihi muhajir. Barang siapa yang keluar dari rumahnya muhajirun untuk hijrah ila Allahi wa rasulihi, karena Allah dan Rasulnya, summa yudrikul mautu, kemudian dia mendapati kematian. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allahi, maka sungguh dia telah mendapatkan pahala dari Allah. Wa kana Allahu ghafurur rahiman, dan Allah itu adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang.
kalau kita mau hijrah, ya maka langkah kita pertama itu kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun di dalam perjalanan ternyata dunia, maka tetap Allah akan memberikan pahala kepada orang yang mau hijrah. Tapi ingat, hijrahnya di sini adalah karena Allah dan Rasulnya. Innamal a'malu binniyat. Kenapa? Karena ada sahabat yang dimana dia hijrah bersama Nabi, tujuannya bukan untuk menegakkan agama Allah, tetapi untuk apa? Ngikutin calon istrinya. Oh, istri saya ikut hijrah sama Muhammad, benar saya ikut hijrah. Nah, jadi tergantung daripada niat kita. Kembali lagi, kalau kita pindah kampung dari yang kita tinggal tersebut, kemudian kita pindah hijrah ke kampung lain, maka harus ada niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Maka dia akan mendapatkan pahala yang begitu luar biasa. Ya, nanti di dalam surga dia akan mencari temannya Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena dia dulu pernah melakukan hijrah. Hijrahnya itu disebabkan karena itu lingkungannya udah gak kondusif lagi, gitu ya. Nggak ada pengajian, masjid besar, cuma sepi. Ya, musola besar tapi sepi dari kajian. Orang lebih suka melakukan perbuatan kemaksiatan. Bahkan sudah terang-terangan maksiat. Ya, seperti orang tinggal di daerah prostitusi, yang namanya bersirahan itu udah terang-terangan perempuan pada penyanyi di hari sekian susah dibawa daripada perbuatan kebaikan, apalagi ini juga ya bisa kita berhadapan dengan preman-preman di situ lagi. Nah ini, maka kalau begitu dah saya tinggal di sini bisa saya ikut dan melakukan perbuatan berzinahan atau minuman khamr sudah menjadi hal biasa, sudah menjadi sepindah. Kalau enggak, saya akan ikutan juga di dalam minuman khamr. Ya, maka insya Allah ya kalau kita hijrah akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apakah harus hijrah? Ya, pertanyaannya apakah harus hijrah? Kalau kita kuat di dalam kondisi seperti itu, kita tidak terpengaruh dengan lingkungan tempat tinggal kita, kenapa kita harus hijrah? Kenapa kita tetap tinggal di situ? Ya, tidak apa kita tetap tinggal di situ. Asalkan di dalam hati kita ini, ya, ada yang namanya ketidaksukaan di dalam perbuatan kemungkaran, ketidaksukaan di dalam perbuatan kemaksiatan. Dan dibagi dengan selalu membaca doa. Ada seorang sahabat ketika dia berada di lingkungan yang selalu bermaksiat, maka dia berdoa, Allahumma inna hadza munkar fala tu'akhidni, ya Allah ini munkar, maka jangan menuntut aku dengan adanya kemungkaran ini. Artinya nanti bukan berarti kita juga bisa menolak kemungkaran, karena keadaan kita memang tidak mungkin. Kita bukan siapa-siapa, bukan pejabat, bukan tentara, bukan polisi, bahkan bukan presiden. Ya, kita kalau mencegah dia kemungkaran, tapi tidak bukan siapa-siapa, ya kita tidak bakal dianggap sama orang tersebut, gitu ya. Maka kalau kita berada di tempat tersebut, kenapa? Dari asalkan hati kita benci dengan kemungkaran, insya Allah kita tidak akan terkena daripada yang namanya perbuatan kemaksiatan, nggak ngikutin gitu. Kemudian kalau kita berdoa tadi, insya Allah nanti di akhirat Allah tidak akan menanya lagi akan daripada kenapa dulu ente ketika hidup di dunia tinggal kamu ini kemaksiatan diem aja. Kenapa? Karena kita baca itu apa itu, jadi ditanyain ya. Karena kita memang lemah, udah nggak bisa apa lagi. Gitu ya. Kalau kita punya kekuasaan sih, kalau kita punya kekuasaan, ya kita ubah daerah kita, kampung kita menjadi
kampung yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Tapi terpaksa kalau memang nggak mungkin pindah, ya, yang dimana pindah itu hijrah, pasti kan membutuhkan biaya. Ya, kita hijrah ke tempat lain, apakah begitu saja? Mungkin pada zaman Nabi banyak yang meninggal kadernya, tapi pada zaman sekarang gimana? Iya, kita kuat, anak istri kita kuat nggak? Nah, mereka tidak kuat, takutnya terjadi ketidakharmonisan antara kita dengan istri dan anak. Gara-gara kita maksa pindah di tempat yang baru, kita belum siap. Nah, kalau mau pindah ya siapkan dulu tempat tinggalnya di mana, buat rumah dulu, kemudian siapin mau sekolah di mana kalau pindah di sini, gitu ya. Itu kalau kita memang sudah memungkinkan kampung kita ini diubah karena daripada perilakunya, ya. Dan Nabi disuruh pindah saja. Artinya tinggalkan rumah kita, pindah ke tempat yang lebih memungkinkan untuk melakukan ibadah kepada Allah. Kemudian apa lagi? Wa amli 'alaika lisanaka, dan kuasailah atasmu akan lisanmu. Nah, ini kita juga disuruh akan daripada menjaga lisan kita, ya, menjaga lisan. Artinya menyimpan lisan dan menyembunyikan. Nanti kalau lisan kita mudah mencela, ini berbuat maksiat, ya, itu mah kalau neraka nih. Nah, kalau kita tidak menjaga mulut kita nih, maka apakah kita tahu bahwa akhir hidup seseorang itu dalam keadaan suruh khotimah? Enggak ada yang tahu. Ya, kita sendiri saja nih yang berusaha beribadah kepada Allah, kita menambah ilmu tiap minggu misalnya, belum tahu akhir hidup kita bagaimana. Maka kita disuruh menjaga lisan kita, jangan sampai mudah memutuskan dalam suatu perkara yang memang berwilayah kita. Ya, jangan sampai kita menyatakan kalau neraka mungkin maksiat dulu, nggak boleh seperti itu. Nah, apalagi di dalam ya bisa membicarakan akan daripada kejelekan orang lain, ya. Maka kita disuruh menjaga lisan terlebih dahulu. Kemudian waktu ta'rifu, dan ambillah yang engkau kenali. Ya, artinya kerjakan akan daripada perkara-perkara agama. Ini kita sekiranya di dalam beragama, apa yang Allah perintahkan kepada kita? Yo, setiap hari orang Islam, orang beriman harus mengerjakan sholat 5 waktu misalnya. Ya, zuhur, asar, maghrib sampai subuh, jangan sampai ditinggalkan. Begitu juga setiap tahun Nabi bulan Ramadan kita sudah berpuasa. Begitu juga di dalam masalah perkara-perkara yang sekiranya sifatnya diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga bukan hanya perkara wajib saja sebenarnya, perkara sunnah juga ya harus kita kerjakan juga, gitu kan? Wa ta'rifu, dan ambil apa yang kamu ketahui dan benar. Ya, kita tahu ini sunnah Nabi, ya kita kerjakan. Gitu. Ini tahu ini sunnah Nabi, kalau minum baca bismillah, baca bismillah dulu, bismillahirrahmanirrahim. Itu namanya membaca daripada sesuatu yang kita ketahui ya, di dalam perkara agama. Kemudian wadah melakukan diri dan tinggalkanlah yang kau ingkari. Nah, kita di dalam beragama ada perkara yang dimana memang Allah larang melakukan perbuatan tersebut. Seperti apa? Dalam agama kita tidak boleh makan daging babi. Meskipun kata orang daging babi enak banget, tetap kita sebagai muslimin diharamkan, tidak boleh makan. Dan lain-lainnya perkara yang diharamkan. Jangan kebalikan, perkara yang diharamkan kita lakukan, perkara yang diperintahkan kita malah kita jauhkan, gitu, atau kita tidak melakukannya. Jadi, ya lakukanlah itu perintah Allah dan tinggalkan akan daripada larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa 'alaika bi khasati amri nafsika, dan engkau harus memperhatikan urusan dirimu sendiri. Nah, kita ini dari sekarang disuruh memperhatikan daripada urusan kita. Urusan kita apa nih? Muhasabah binafsi, menghitung-hitung di dalam diri kita, di dalam masalah setelah kematian. Jadi kira-kira saya ya
amal ibadah saya kayak gini aja nih. Nah, kok saya lebih banyak condong kepada kemaksiatan? Kok saya lebih banyak melakukan yang dilanggar Allah Subhanahu Wa Taala? Kok saya perintahnya bahkan lama-lama kok semakin menurun? Bahkan ibadah saya dalam sholat saja, saya yang tadinya berjamaah kok sekarang makan berdua berjamaah. Nah, itu puasa. Ya kita pikirkan untuk kita di nanti urusan di akhirat, masalahnya kita masing-masing menanggung bertanggung jawab sendiri-sendiri. Ya, kita nggak bisa kita tolongan pada orang lain, jangan kepada orang lain, kepada istri, anak, orang tua, mereka lepas tangan semua. Ibu, tolong saya, pada ibunya, saya juga lagi mikirin nasib saya bagaimana nih, ketika nanti dikisah, ketika nanti ditimbang, ketika saya akan melewati jembatan yang sakit. Anak, kalau bapak, ya pak, saya juga sama mikirin, pak, kalau saya, begitu semuanya orang-orang yang kita cintai ini, semuanya pada masing-masing akan daripada memikirkan dirinya sendiri. Maka ketika kita belum sampai pada peristiwa sendiri itu, sekarang kita sudah mulai mikirin itu maksudnya. Sekarang kita sudah mulai mikirin peningkatan di dalam ibadah kita bagaimana nih? Apakah semakin maju? Apakah kendor? Tiap tahun bagaimana nih evaluasi namanya tuh? Ada evaluasi setiap hari, ada evaluasi setiap minggu, ada evaluasi setiap bulan, ada evaluasi setiap tahun, ya, di dalam urusan agama kita. Jangan sampai kita hanya memikirkan perkara dunia saja. Dunia boleh begini, boleh, cuman kita jangan terlalu terfokus kepada perkara dunia. Kalau dunia Pak, kita akan lewati ini sebentar lagi. Umur kita dari lama. Umur Nabi Muhammad, kalau patokan Nabi Muhammad 60-an, lebih daripada 60-an, lulus. Ya, artinya, ya, umur kita di dunia ini cuma sedikit, ya, tidak banyak. Maka kita harus lebih banyak apa? Memikirkan perkara tentang akhirat. Kenapa? Karena di sanalah kita akan hidup abadan, ya. Ketika kita berada di akhirat, maka kita memikirkan dua tempat antara surga dan neraka. Kalau kita sudah muhasabah di dunia ini, ketika kita masih hidup, maka kita akan merasakan apa yang kita lakukan di dunia ini, merasa benar terus, merasa tidak pernah salah, ya, merasa tidak pernah kurang di dalam beragama, padahal banyak sekali kekurangan. Makanya ada Nabi, wa alaika bi husni amrika, engkau harus memperhatikan urusan dirimu sendiri nanti di dalam masa akhirat. Artinya mikirin mana di dunia mikirinnya, gitu. Wadah angkatan Muhammadi, dan tinggalkanlah mengurus urusan perkara yang umum. Dan kita untuk masalah perkara umum, ya jangan diurusi dulu lah. Ya, kenapa? Karena memang di saat ini kita memikirkan saudara kita, artinya kita doakan mereka agar selamat pada akhirat. Nanti pada suatu saat akan tiba yang namanya ya'ti ala nasi zaman, akan datang atas manusia suatu masa yang fi mu'min bil amal, mendoakan pada orang mukmin untuk hukuman. Fa yaqulullah, maka Allah berfirman, "Ud'u li khassati nafsika." Berdoalah khusus untuk dirimu, istajab laka amal wa amal. Ini alaihim sahibun, maka istajib dikabulkan kepadamu, dan ada pun yang umum, maka sesungguhnya atas mereka yang sahib, katanya yang jelek. Jadi nanti kita akan di mana memikirkan diri kita masing-masing, gitu ya. Ya, maka kalau sekarang kita masih bisa mikirin yang perkara yang umum buat kepasaran manusia pada umumnya, maka nanti di akhirat kita akan memikirkan diri kita masing-masing. Makanya waktu setiap hari kita sempatkan dari untuk muhasabah, untuk menghitung, mengoreksi diri kita di dalam perkara agama. Kira-kira kita berpeningkatan belum di dalam perintah Allah, ataupun daripada menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ini pesan Nabi kepada kita ya. Jadi insya Allah ya kita bisa mengamalkan sedikit daripada sabda Nabi agar kita semuanya selamat dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Yang rahmatan wa hidayah yang istiqomah dalam ibadah semua makhluk terima tidak siapa Allah yang dosa-dosa kita seorang tidak dosa kita pada umumnya adalah muslim khadimah dengan kebir la ilaha illallah la Alhamdulillah.